Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Anakku sekalian, siswa-siswi SMA Raden Rahmat Balongbendo, kelas 11 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul melalui pembelajaran online. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pertama Aswaja kelas 11 pada hari ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala segi kemanfaatan, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini pembelajaran online Aswaja kelas 11 SMA Raden Rahmat Balongbendo jilid 1 ya, atau bab 1 tentang ijtihad ya, tentang ijtihad. Nanti diharapkan kalian setelah mengetahui ijtihad ini kalian bisa terbuka pengetahuan kita, wawasan kita terhadap apa itu ijtihad ya. Anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini tentang materi ijtihad itu adalah setelah kalian nanti saya jelaskan secara singkat bagaimana ijtihad itu, maka kalian akan memahami ijtihad sebagai sebuah solusi, sebagai sebuah jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hukum Islam yang dialami di masyarakat, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu ya tujuannya, kalian memahami bahwa ijtihad ini adalah sebuah solusi permasalahan hukum Islam. Baik, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian ijtihad. Ijtihad itu adalah berusaha dengan keras untuk mencapai sesuatu. Juga ada yang mengatakan ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Artinya, sesuatu yang gampang, yang mudah, sesuatu yang tidak sulit, bukan termasuk bagian dari ijtihad. Karena ijtihad itu hanyalah untuk sesuatu yang sulit dan sesuatu yang membutuhkan pemahaman yang sangat amat sulit untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Ya, itu permasalahan yang sulit. Maka dalam pandangan fikih anakku sekalian, dalam pandangan fikih, ijtihad itu adalah berusaha dengan keras, dengan cara memeras otak. Otak diperas dengan sangat keras, berpikir dengan sangat amat keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga seseorang yang ahli matematika, dia punya otak cemerlang, bukan dari bagian ijtihad. Karena ijtihad itu adalah mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, seperti itu. Dan orang yang berijtihad itu disebut sebagai mujtahid. Ya, mujtahid. Baik, lanjut. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kita membutuhkan ijtihad? Apa sebab utama adanya sebuah aktivitas ijtihad? Nah, anakku sekalian, bahwa kehidupan manusia selalu mengalami dinamika perkembangan yang memungkinkan terjadinya permasalahan baru sebagai konsekuensi dinamika tersebut. Hidup ini selalu berkembang dan berkembang. Dinamika perubahan-perubahan dari A ke B, B ke C, dan sebagainya, ini adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang harus memang terjadi seperti itu. Karena dunia ini selalu mengalami dinamika. Dunia ini selalu mengalami perkembangan-perubahan. Nah, kemudian
Manakala permasalahan tersebut tidak ditemukan solusinya di dalam Al-Quran dan Ahadits, maka ketika itulah diperlukan ijtihad. Anak-anak sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada masalah, langsung ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau langsung menjawab permasalahan ini. Dan ketika ada masalah baru, dijawab oleh Rasulullah, maka selesailah. Ada masalah muncul baru lagi, kemudian ditanyakan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dijawab oleh beliau, maka masalah selesai. Nah, muncul satu permasalahan ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi. Kemudian di masa sahabat muncul persoalan. Dilihat dalam Al-Quran tidak ada, dicari dalam Al-Hadis pun tidak ada solusi dari permasalahan itu. Maka kemudian para sahabat berpikir, kalau dalam Al-Quran tidak ada, dalam Al-Hadis tidak ada, ayo kita berpikir bagaimana menjawab persoalan ini. Maka muncullah kemudian ijtihad. Ya, seperti itu anak sekalian ya. Nah, lanjut. Ada coba contoh lagi ya. Misalnya sekarang, dalam sebuah akad nikah misalnya, sang laki-laki dan perempuan tidak bisa berkumpul jadi satu dalam akad nikah. Misalnya yang laki-laki ada di Italia misalnya. Kemudian sang calon perempuan, calon mempelai perempuan itu ada di Kecamatan Tarik misalnya. Nah, kemudian mereka berdua itu harus menikah karena sebab-sebab tertentu. Karena sang laki-laki berada di Italia, kemudian sang perempuannya berada di Tarik, dan hari itu harus ada sebuah pernikahan, akad nikah, maka kemudian muncullah aplikasi Zoom. Menikah, akad nikah dengan aplikasi Zoom. Yang laki-laki di Italia, yang perempuan di Tarik misalnya. Apakah pernikahan semacam ini diperbolehkan dalam Islam? Nah, di dalam Al-Quran dicari dalam Al-Quran tentang kata-kata aplikasi Zoom. Ternyata Zoom belum ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis pun demikian tidak ada. Nah, saat seperti inilah kemudian para ulama-ulama fikih, ulama-ulama ahli hukum, kemudian berijtihad. Berijtihad tetap kemudian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dicari dalam mana ayat-ayat yang berhubungan dengan Zoom. Dicari. Nah, disinilah kemudian memerlukan suatu pemikiran yang sangat mendalam untuk mendapatkan satu jawaban apakah aplikasi Zoom untuk akad nikah diperbolehkan. Nah, inilah ijtihad ya. Inilah ijtihad, dan permasalahan yang lain masih banyak. Lanjut anak sekalian. Ijtihad karena ini adalah masalah agama, masalah yang membutuhkan kemampuan keagamaan, maka tidak semua orang bisa menjadi seorang mujtahid. Tidak semua orang bisa berijtihad. Seseorang yang tidak punya kemampuan tidak boleh berijtihad. Meskipun sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku ustadz, orang-orang yang disebut sebagai ustadz, tapi mereka sebenarnya tidak punya kemampuan untuk berijtihad, tapi mereka memaksakan diri untuk berijtihad. Dan ini sesuatu yang salah dalam agama, ya. Oleh karenanya seorang mujtahid, seorang yang berijtihad harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang pertama, mereka harus menguasai Al-Quran dan ilmunya. Disebut dengan ulumul Quran. Harus menguasai Al-Quran dan ilmunya. Ini bukan sesuatu yang gampang. Harus mondok berpuluh-puluh tahun ini. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu hadis dan sekitarnya. Menguasai hadis dan ilmu hadis yang disebut sebagai ulumul hadis. Yang ketiga, harus menguasai bahasa Arab. Ya, kemudian yang keempat, menguasai usul fikih, dasar-dasar hukum Islam, harus menguasai. Kemudian mereka juga harus menguasai permasalahan yang sudah diijma. Diijma itu artinya permasalahan-permasalahan yang dulu sudah pernah diputuskan para ulama. Ada permasalahan-permasalahan yang sudah diputuskan oleh para ulama melalui ijtihad, itu namanya ijma.
harus menguasai itu. Jangan saya kemudian hasil ijma para ulama zaman dahulu berbenturan dengan ulama zaman sekarang ya. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, harus memahami sejarah. Sejarah Islam harus menguasai, sejarah-sejarah yang berhubungan dengan hukum harus juga menguasai. Istilahnya tarikhul Islam harus juga menguasai. Ya, seperti itu. Dan ini bukan sembarang orang yang bisa seperti ini. Kemudian yang ketujuh, harus memahami manusia, alam, dan lingkungannya. Mereka harus mengetahui bagaimana karakter manusia di daerah ini, bagaimana model-model alam di daerah ini, bagaimana karakter lingkungan di daerah ini. Itu harus memahami betul. Jangan sampai kemudian hasil dari ijtihad itu berbenturan dengan kondisi manusia, alam, dan lingkungannya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-8, memahami ilmu usuluddin. Usuluddin itu adalah asal usul beragama. Asal usul agama atau dasar-dasar keagamaan. Nah, ini ilmu usuluddin itu ilmu yang cukup mendalam dan tidak semua orang menguasai ilmu usuluddin. Dan yang ke-9 adalah memahami ilmu mantek. Mantek itu dalam bahasa kita logika ya. Kalau di mantek di pondok pesantren itu seseorang yang calon mujtahid, calon-calon yang bisa berijtihad itu diberi ilmu pengetahuan tentang mantek, logika berpikir. Nah, oleh karenanya mujtahid itu orang yang betul-betul punya logika berpikirnya sangat rasional, diterima oleh akal dan tidak bertentangan dengan kodrat sebagai seorang manusia. Nah, ilmu-ilmunya juga masih banyak tapi nggak perlu kita sampaikan di sini, termasuk ilmu nasakh mansukh, termasuk harus menguasai ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ada juga asbabul wurud ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya tidak semua orang bisa berijtihad. Orang yang ada seorang ustadz, seorang kiai yang mengaku kiai, mengaku ustadz yang mempunyai ilmu karbitan, mempunyai ilmu-ilmu yang dibesarkan dari internet misalnya, dibesarkan dari YouTube misalnya. Ada seorang ulama, seorang kiai yang mengaku ulama, mengaku kiai, padahal ilmunya cetek, nggak pernah mondok sama sekali, nggak pernah belajar ilmu agama secara mendalam, tidak menguasai berbagai macam ilmu, sudah berani berijtihad. Nah, ini sekarang ini banyak ya, karena dia besar dari YouTube, terkenal dari YouTube, tapi tidak punya ilmu pengetahuan. Na'udzubillahi min dzalik. Hancurlah Islam ini kalau banyak ulama yang demikian, banyak ustadz yang demikian. Baik, yang terakhir anak sekalian, tingkatan mujtahid itu ada 4 ya. Yang pertama namanya mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai ilmu pengetahuan lengkap untuk beristimbat, untuk kemudian menggali Al-Quran dan hadis dengan metode mereka sendiri, menciptakan metode sendiri, yang metode itu dan hasil dari ijtihad beliau diakui kekuatannya, kebenarannya oleh para imam-imam yang lain dan dipakai sebagai rujukan dari imam-imam yang lain, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu contohnya 4 mazhab itu ya. Itu namanya mujtahid mutlak. Kemudian mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang terkait dengan imamnya. Artinya bahwa mereka ini mampu menerjemahkan metode imamnya. Mereka ini adalah murid-murid Imam Hanafi, murid-murid Imam Maliki, murid-murid Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka sangat menguasai betul metode dari imamnya, dari gurunya. Kemudian dikembangkan oleh beliau-beliau ini. Maka mereka ini disebut sebagai mujtahid muntasib ya. Kemudian berikutnya mujtahid fil madzhab, yaitu para ahli yang mengikuti imamnya dengan metode-metode hasil karya imamnya masing-masing. Jadi mereka ini muridnya Imam Syafi'i misalnya, kemudian dia mengembangkan metodenya Imam Syafi'i, maka mereka disebut mujtahid fil madhab. Dan yang terakhir mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang mampu memilah dan menilai pendapat dari sejumlah imam untuk menemukan pendapat yang lebih kuat dan lebih sesuai dalilnya dengan situasi yang ada. Misalnya sekarang ada Gus Baha itu ya. Gus Baha itu kan ulama sekarang.
Nah, beliau ini mampu memilah dan menilai mana pendapat-pendapat para imam terdahulu yang kebenarannya dianggap lebih tepat, lebih kuat, dan lebih sesuai dengan situasi yang ada di daerah sini misalnya. Itu bisa mereka bisa memilah dan menilai pendapat dari jumlah imam yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, mana yang lebih kuat ya. Namanya mujtahid tarjih. Anak sekalian, untuk melengkapi pembelajaran kita kali ini, mohon maaf saya terpaksa memberikan latihan soal ya. Ini nanti kamu jawab dengan argumentasi yang benar ya. Yang pertama, ini ada seseorang disebut sebagai ustadz terkenal ketika namanya mencuat di YouTube. Ya, seseorang disebut ustadz terkenal ketika namanya mencuat di YouTube. Apakah dia bisa disebut sebagai seorang mujtahid? Ustadz ini terkenalnya bukan karena keilmuannya, tapi terkenal karena dia ini menguasai YouTube. Di mana-mana dia punya link di YouTube. Akhirnya dia sangat terkenal. Nah, apakah orang semacam ini disebut sebagai seorang mujtahid? Atau bisa menjadi seorang mujtahid? Tolong ya dijelaskan dengan argumentasi yang benar. Yang kedua, setujukah kalian bila pintu ijtihad tertutup? Artinya, ijtihad tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan permasalahan. Ya, apakah menurut kalian ketika pintu ijtihad ditutup seperti ini, dihentikan semacam ini, kita tidak boleh berijtihad lagi? Setujukah kalian? Kalau setuju, alasannya seperti apa? Kalau tidak, ya tolong dijelaskan dengan argumentasi yang benar ya. Ini tolong dijawab dengan santai, slow, dan nantinya tugas kalian bisa di-share di nomor saya ya, nomor saya seperti itu, oke? Baik, anakku sekalian, sampai di sini ya pembelajaran online pada hari ini. Saya berharap mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini, singkat ini, betul-betul bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian menjadi kader Islam ke depan, kader Ahlussunnah wal Jamaah ke depan ya. Saya kira itu. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.